Allah, baik puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, dan puji makhluk kepada makhluk. Rahmat dan salam mari kita curah limpahkan kepada kita semua yang habibana wa nabiyana zakir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada semua keluarganya, para sahabatnya, juga seluruh umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat wa khusus syafaat umma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dewan Kemakmuran Mushola Al-Muawanah yang saya hormati dan Allah muliakan, Ketua Iksan Muda beserta jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun yang hadir dan juga yang ada di rumahnya masing-masing yang sama-sama mendengarkan perkara suara ini, sama yang saya hormati dan Allah muliakan. Sebelumnya mari kita membaca kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih ditakdirkan dan dirodahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan wasilah takdir dan irodah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Mushola Al-Muawanah, yang mana Al-Muawanah itu yang berhakikat pertolongan. Mudah-mudahan dengan kita memamurkan mushola ini, kita dapat pertolongan syariatnya dengan mushola ini hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi mushola ini adalah mushola yang bersejarah. Semua orang yang bisa ngaji, hampir 80% warga Palilia Paliaren keluaran mushola ini, ya termasuk ketika akan duduk di sini terngiang teringat masa lalu ngaji di sini, malahan masih terbayang akan pernah digotong dari sini ke rumah dikarenakan beberapa kakak ngaji kan dari di teras ada dan lebih, sehingga bisa kakak seluruh karena keramik hingga penuh dengan darah, sehingga akan digotong dari sini ke rumah ini. Dan alhamdulillah akan bersyukur dengan wasilah, dengan didikan Pak Haji Anang, dengan didikan Kang Carman di mushola ini, akan bisa ya minimal ya bisa membaca kitab ini walaupun tidak seperti orang lain, dengan wasilah didikan guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah mendidik kita, mudah-mudahan di alam barzahnya setiap ilmu yang dimanfaatkan oleh kita, baik ilmu Al-Quran maupun ilmu apa saja yang sudah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan pahalanya ngalir. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah itu kalau seluruh akan merasa memasukkan kegembiraan akadnya
dulu pada waktu malam satu Muharram akan melaksanakan orasi waktu di Malaysia bahwa kita selaku warga Pasir Mulia tidak setuju di dua desa dijadikan tempat peribadahan, dan orasi akan tersebut di-share ke grup MUI kecamatan dan di-share ke grup NU. Apalagi di desa Pasir Mulia, orasi akan dan orasi kita bersama itu di-share ke grup Majelis Taklim yang ada di Pasir Jengkol. Makanya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, MUI Desa Pasir Jengkol bergerak mengundang Kapolsek, mengundang pihak kecamatan, mengundang pihak KUA, mengundang pihak kepala desa untuk melaksanakan forum kumpul antara orang Islam dan orang Kristen, orang Kristiani. Dan walhasil dengan hasil musyawarah tersebut, Ibu Lurah Desa Pasir Jengkol setelah rapat tersebut langsung menutup kegiatan orang Kristiani, yang mana coba kecolongan Pasir Jengkol sudah 3 tahun perumahan tersebut dipakai tempat peribadahan orang Kristen. Jadi intinya kita sebagai warga orang Islam bukan tidak toleransi kepada orang-orang non-Muslim. Silakan kita punya hubungan dengan orang-orang non-Muslim, tidak ada batasan. Baik itu orang Kristen maupun orang Hindu maupun orang Buddha, tidak ada batasan kita berhubungan dengan mereka. Tetapi kalau mereka mau mendirikan sarana peribadahan harus melalui proses, harus melalui regulasi, dan walhasil ketika datang ke pihak pemerintah harus ada pernyataan tanda tangan. Yang pertama, orang Kristen harus mendatangkan 40%. Orang Islam harus mendatangani 60%, sedangkan mereka cuma ada 4 orang. Sedangkan pelaksanaan peribadahan mereka hampir 230 orang. Berarti mereka melaksanakan peribadahan bukan orang Pasir Jengkol asli. Alhamdulillah itu sudah sepakat. Dan tempat yang kedua, ketika Pasir Jengkol ditutup oleh Ibu Kades, maka ngepet ke Desa Lemah Mulia ketika Pak Haji Mamat mengontrak tempat yang sudah dipakai ibadah, yang jalur Galung Serem, alhamdulillah sudah digembok dengan sendirinya. Makanya kita sebagai warga setempat, warga Islam, yang mana sebenarnya tidak ada batasan kita berhubungan dengan kafir dini. Kafir dini itu adalah orang non-Muslim yang tidak mengganggu kegiatan kita, tidak mengganggu kegiatan orang-orang Islam. Kita tidak boleh mengganggu. Ya boro-boro paribasan ada ganggu. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada orang Nasrani masuk masjid memakai sepatu. Maka oleh Umar bin Khattab mau ditebas. Sebutkan Umar bin Khattab itu adalah salah satu singa padang pasir, tetapi oleh Rasul jangan ditebas kepala orang Nasrani tersebut. Kemungkinan besar mereka datang ke masjid kita memakai sepatu, dia tidak tahu aturannya. Saya sebelum kasih sayang Muhammad, orang Nasrani tersebut tidak bebas kalau Umar bin Khattab. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan alhamdulillah pada hari ini adalah hari Ahad, tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal berapa? 10 bulan Muharram. Di antara hikmah bulan Muharram itu adalah kita, mohon maaf pada kaum Adam, hikmah pada 10 Muharram berarti kalau dari tanggal ini sampai hari besok, hikmahnya, fadilahnya, kita harus menggembirakan keluarga kita. Khususnya kita menggembirakan istri-istri kita dan anak-anak kita dengan kemampuan masing-masing. Biasanya mangkok para kemampuan istri kita harus tanggal ini, hari ini sampai hari besok harus membantu istri kita baju yang biasa disetrika oleh asli. Jadi sebaiknya bulan Muharram. Jadi intinya membahagiakan istri dan anak itu bukan dengan materi saja. Jadi intinya pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istri, maka kita membantunya. Ini hikmah
dengan mengingat 10 Muharram itu bukan khusus 10 Muharram doang. Hari itu mah meureun Pak Ustaz jeung ibu-ibu teh salah urang bantuan teh satahun sakali baru 10 Muharram doang. Tidak. Jadi dengan 10 Muharram itu mengenang supaya menjadikan peringatan bahwa kita sebagai seorang suami harus sering menggembirakan istri atau keluarga kita. Biasanya kan kalau tidak ada kegiatan tahun yang lalu akan menggembirakan itu mama pengen kemana. Dulu kan nggak jauh, pengen makan bakso bunsal. Akan membawa Alfi langsung bawa gue ke sana berdua aja menggembirakan seorang istri. Masih buta tapi pada duit sih sama kok. Akhirnya cuma biaya 40.000. Jadi nggak berharga. Menggembirakan seorang istri itu tidak dengan berupa materi aja. Apapun yang senang menurut hati istri, maka itu termasuk menggembirakan istri kita. Ngaku-ngaku tertarika. Ya, katanya ngaku tidak. Jadi intinya salah satu hikmah tanggal 10 Muharram itu adalah menggembirakan keluarga kita, khususnya istri-istri kita yang selalu setiap hari berusaha untuk membahagiakan kita sebagai seorang suami. Ya, betul. Yang kedua, hikmah pada 10 Muharram itu adalah menggembirakan anak yang sudah ditinggalkan, baik ditinggalkan ayah maupun ditinggalkan ibu. Saya sudah mengkritik kepada para ustadzah. Mohon maaf, bukannya saya tidak setuju mengumpulkan anak-anak di majelis taklim. Jadi intinya anak sekarang beda dengan anak zaman dulu. Boro-boro anak yang sudah gede, anak kecil sekarang sudah mempunyai rasa gengsi, ya, sudah mempunyai rasa gengsi. Nah, contoh pagi tadi di Dusun Pasir Dua melaksanakan santunan sampai 350 anak. Akan mencoba melihat lain kritik rumah haja lima atau lain kritik haja. Ketika dibuka isi amplop sama dengan tahun yang lalu, sampai sudah 3 tahun amplopnya segitu-gitu juga. Sedangkan mohon maaf, ada anak kecil dikasih santunan 50.000 menunggu dari pagi sampai luar acara. Ternyata anak tersebut habis jajan 40.000, dikasih santunan 50.000, berarti cuma dikasih berapa? 10.000. Anak nanti jentul nih sudah bikin kabaran. Tujuan kita menyantuni anak tersebut adalah menggembirakan anak yang sudah ditinggalkan oleh ayah maupun ditinggalkan oleh ibu. Mohon maaf pada itu ada beberapa pedoman sekali di sini. Tujuan kita menggembirakan anak yatim itu dengan adanya BAZ, Badan Amil Zakat atau ketua panitia, maka yang lebih baik adalah diantarkan ke rumahnya masing-masing. Ya, ngerti nggak? Jadi sekali lagi akan menegaskan ke depan, lebih baik kita kalau mau nyantun bukan anak dijajar direceng-receng, lebih baik panitia membagikan langsung ke rumahnya masing-masing supaya rasa gengsi anak yatim tersebut hilang. Jadi intinya sekali lagi, boro-boro anak gede, anak mana punya rasa gengsi. Jadi intinya kejadian yang sudah lalu, bukan yang tadi bukan, ya tahun yang lalu, ada anak yatim di 150.000, sedangkan jajan habis 40.000, anak kemudian jajan bayar. Oleh jangan anak cangkul membuat tisu cangkul ke bukan acara, tekor, bicara tekor mah gitu. Jadi intinya, sok kita belajar menggembirakan hikmah 10 Muharram itu luar biasa memang hikmahnya. Kalau kita mau mengeluarkan sedekah, yang lebih utama adalah ke anak yatim piatu. Tetapi kalau kita mau mengeluarkan zakat, yang lebih utama kan adalah fakir, yang kedua miskin. Kalau anak yatim tidak termasuk 8 asma. Kalau sedekah lebih utama kepada anak yatim. Kalau zakat lebih utama kepada fakir miskin. Terkecuali kalau anak yatim itu masuk kepada kategori miskin. Cuman kalau anak yatim tidak pilih bulu, baik itu
anak yatim B tidak punya sama sekali, maka anak yang punya satu hektar sawah dan yang tidak punya sama sekali tetap harus dikasih. Itu penghargaan kepada anak yang sudah ditinggalkan oleh ayah maupun ditinggalkan ibu, ataupun yang sudah ditinggalkan bapak dan ibunya. Ya, yang kedua kita kembali untuk acara santunan anak yatim yang minimal simbolis saja, simbolis di panggung ya, kayak kemarin di masjid acara simbolis, tidak dikumpulkan semua ke panggung, apalagi mengumpulkan lama. Anak yatim cangkem itu bahasa kesal, kan tujuan kita membahagiakan hati anak yatim. Nah, ketika anak yatim mempunyai hatinya rasa kesal, itu bahaya bagi kita yang mau menyantuni. Apalagi dulu pernah di Jawa, malah ada anak yang meninggal karena saking lobanya dibawaan sama mamanya, anak yatim di air kaget kita bikin meninggal, semuanya seperti itu. Jadi hanya kata yang bohong bahwa jelema bengkak tersebut kedermawanan anak, sehingga air nyumbangnya berkumpul keimanan berjejer. Mohon maaf ya di Peleret, Pak Haji Ahmad, Dr. Rita Surya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan orang terkaya Kecamatan Peleret, sehingga menyantuni anak yatim sama mengeluarkan zakat hijrah pada waktu bulan Ramadan sampai 3 kecamatan sekarang, Kecamatan Peleret, Kecamatan Tegalwaru, sampai ke Kecamatan Maniis. Biasanya kalau santri pulangnya tanggal 28 Ramadan kebagian zakat hijrah, dulu akan sering pulang ke rumah itu sampai menjelang Lebaran, itu kebagian hijrah dari Pak Haji Ahmad. Alhamdulillah. Jadi intinya itu yang pertama yang harus diperhatikan oleh ketua majelis taklim atau panitia yang mau menyantuni anak yatim. Lebih baik kita langsung diantarkan ke rumahnya. Dua ya. Itu yang poin yang paling penting dilaksanakan oleh kita ketika datang 10 Muharram. Ada yang pertama membahagiakan keluarga, dan yang kedua membahagiakan orang yang sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Dan alhamdulillah pagi tadi ada 2 kegiatan. Yang pertama akad paginya di Pasir 2, siangnya ke CKM. Ini harus jadi bahan motivasi untuk kita. Kenapa akan ceritakan lain akan mengabul Masjid Batu, bukan. Itu untuk menjadikan bahan motivasi untuk kita semuanya. Akan pernah berjamaah di Masjid Ar-Rahmah CKM sudah 4 kali, perkiraan 4 kali lah berjamaah dulu. Di Ar-Rahmah berjamaah dulu tidak kurang hampir 500 orang. Sebab itu 3/4 Masjid Ar-Rahmah. Biasanya kalau full Masjid Ar-Rahmah penuh itu sampai 1000 orang. Tadi akan berjamaah di sana sampai 3/4. Waktu yang hadir tadi pada acara takbiran tersebut, bapak-bapak enggak banyak, cuma ada 30 orang lah yang hadir. Tetapi ketika azan dikumandangkan berjamaah zuhur sampai ada 500 orangnya. Nah itu sehingga Masjid Ar-Rahmah pun pernah 2 kali sudah menjadikan juara masjid terbersih se-Kabupaten Karawang. Akan kemarin kondangan ke Islamic Center dengan mulai, setelah itu masuk ke kantor sekretariat kajian. Bapak itu sekalian kejuaraan dikarenakan kantor sekretariatnya agak ambulan juga agak cacat. Jadi Ar-Rahmah itu 2 tahun bertahan masjid terbersih se-Karawang, se-Kabupaten Karawang. Nah, harus jadi bahan motivasi untuk kita semuanya. Mari kita makmurkan masjid kita, makmurkan mushola kita, jangan ketinggalan dengan masjid besar yang sudah contoh Ahmad. Malahan nanti sudah menjadikan wacana gabungan pengajian se-CKM dan aparat pemerintah Desa Benglet pengen menciptakan perumahan Citra Kebunmas, pengen menciptakan perumahan yang paling bersih. Kita kalau punya keinginan, ya kalau kita mohon maaf di Bapak RT 01 dan warga RT 01, kita itu adalah kerajaan. Kalau di kota RT 01 itu adalah kerajaan. Kalau bisa kita harus menjadikan percontohan bagi RT yang lain. Akan kembali waktu minggu mengajar. Kalau kita kasih
kasihan sama warga kita, yuk kita turba. Apa itu turba? Turun ke bawah. Desa Benglet terbanyak kemarin terjangkit nyamuk malaria, DBD 28 orang. Makanya sebelum melaksanakan fogging dengan fogging, maka kita harus membersihkan dulu wadah-wadah yang tergenang air bersih. Pak Ustadz Edam kemarin di Lembang Mulia 4 orang kena penyakit nyamuk cikungunya sekeluarga. Itu lebih parah. Malah Pak Edam berdiri pun hampir susah terkena penyakit cikungunya. Nah makanya kemarin akan mengajak, ayo kapan apa desa Pasir Mulia turun ke bawah menyisir rumah-rumah warga yang tergenang air di wadah-wadah yang tergenang air bersih, kita pinggir. Kalau misalnya kita sebenarnya satu nih harus benar-benar steril supaya menjadikan protokol bagi RT yang lain, gitu ya. Tuh, jadi intinya, yuk kita makmurkan masjid-masjid kita, makmurkan musola-musola kita, supaya kita itu yang pertama adalah sehat, yang kedua kita masuk kepada membangun musola, yang mana hikmah memakmurkan musola, kita akan terhindar dari godaan setan. Sebagaimana yang akan sudah beberapa kali dibacakan, al-husun minas syaiton salasun. Benteng dari godaan setan ada 3 perkara. Yang pertama adalah al-masjidul hisnun. Yang pertama adalah masjid hisnun akan menjadikan benteng dari godaan setan. Nah, semakin banyak kita membangun musola, semakin banyak kita membangun masjid, maka semakin tebal benteng kita dari godaan setan. Supaya seimbang dari RT 1 sampai RT 8, yuk kita seimbangkan, kita sama-sama membangunkan musola dan masjid kita. Alhamdulillah, udah beberapa subuh akan lewat mawana, alhamdulillah wani bahkan mawana. Dan mudah-mudahan yang selalu menggunakan mawana ini selalu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mudah-mudahan sekitar musola mawana mudah-mudahan berikan dari godaan setan. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi alhamdulillah musola ini juga tidak ketinggalan dari mawana. Akan lewat di sini 2 jajan sama jajaran pertama 1 orang, jajaran kedua 1 kurang. Mau membeli sarua 2 jajan, laki-laki sajajan, ibu-ibu sajajan, laki mandasi nyemaakin jajaran ibu sajajan rumah doang. Yang udah 2 jajan alhamdulillah sebutnya tidak ketinggalan dengan mawana. 2 jajan alhamdulillah. Jadi intinya Citra Kebun Mas menciptakan gabungan ketua majelis taklim CKM. Pengajian gabungan bukan waktu sekarang, pengajian pada subuh untuk meramaikan masjid-masjid dan musola. Jadi intinya kalau kita kan setiap malam pada isya, nah kalau di CKM meramaikan pengajiannya adalah sabada subuh. Contoh, pada subuh ini pengajian di Mu'minul Huda. Insya Allah di rumah Binu ya, Binu datang ke Al-Mawana subuh minggu depan di Al-Mawana, subuh minggu depan lagi di Nurul Huda dan sampai ke Al-Mukarramah. Dulu punya program almarhum Pak Haji Endang melaksanakan berjamaah subuh yang sudah dijalankan oleh Telaga Sari, dan alhamdulillah di CKM diikuti dan alhamdulillah sudah berjalan. Itu pengajian di Global, pengajian yang malam-malam, pengajian pada subuh yang pada subuh. Sebab itu hikmahnya adalah sunnah Rasul banget. Rasul setiap subuh selalu berjamaah dan setiap pada subuh itu selalu jalan-jalan. Itu sunnah. Sunnah itu bukan jalan-jalan seperti anak sekarang. Akan pernah lihat jamaah masjid yang makmul yang dipimpin Pak Hasan yang suka ngaji pada subuh teh 5 menit sampai ke berbakat tanpa jalan kaki kurang lagi. Nanti Pak Hasan buka taksir. Jadi dia sepuluh di Katul Mukminin, Al-Mawana, Al-Huda, Al-Mukarramah. Setelah pada subuh teh jalan-jalan bareng pun nama gitu ya. Sampai itu ya mesti kapal
memang seger banget. Udara subuh itu adalah segar banget, steril. Kan rata-rata ngaji jam 5.06. Pas saya bangun udah seger banget, udara subuh makan pantas. Kanjeng Nabi pada subuh selalu jalan-jalan kaki gitu, jalan kaki sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan hikmah hari ini adalah kita melaksanakan hijrah. Hijrah itu terbagi dua bagian. Yang pertama adalah hijrah secara majazi, yang kedua adalah hijrah secara hakiki. Hijrah secara majazi, contoh kadar pindah, itu namanya hijrah. Nah, cara hijrahnya artinya pindah. Ibu-ibu nurut hijrahnya bu? Pindah. Kita dari rumah masing-masing malam ini datang dari rumah ke Musola Mawana, kita juga sudah melaksanakan hijrah. Pindah. Jadi secara majazi, setiap perkara pindah itu dinamakan hijrah. Secara hakiki, yang dinamakan hijrah itu adalah sebagaimana hadis Bukhari Muslim, al-muhajiru, yang dinamakan hijrah itu adalah man siapa orang hajar yang berhijrah, ma perkara naha yang dicegah, yang dilarang, saha Allahu Allah anu dari perkara tersebut. Allah tersebut. Jadi intinya orang yang hijrah secara hakiki itu adalah orang yang berpindah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya di tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu, kita suka melaksanakan perkara yang suka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hari tadi kita berniat dan seterusnya untuk meninggalkan perkara yang suka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai pemimpin rumah tangga di waktu-waktu yang lalu suka membentak istri kita, maka dari hari ini dan seterusnya kita berjanji tidak akan membentak istri kita. Itu dinamakan hijrah secara hakiki. Itu pun sebaliknya, kita seorang istri, kita beritikad di dalam hati waktu yang sudah lalu, kita suka enggak mau ketika disuruh oleh suami. Kadang-kadang kita suka membentak suami. Maka pada malam ini saya berjanji, ulang saya akan berjanji 1 minggu atau hari saya bisa kali semangat berjanji itu kata terus. Saya berjanji. Nah, tapi kita berjanji, saya berjanji pada malam ini dan seterusnya, saya tidak akan melalaikan tugas seorang suami kepada saya seorang istri. Sebab kenapa kita tidak mau melalaikan tugas seorang suami? Sebab suami tanggung jawabnya berat nanti di akhir kemudian. Suami beribadah nanti di akhirat bisa mentransfer kepada anak dan istri kita. Tetapi seorang istri kalau dia mau beribadah untuk dia sendiri tidak bisa mentransfer kepada suaminya. Contoh, kalau kita ke surga laki-laki, pasti istrinya pun akan terbawa. Tetapi kalau kita masuk ke surga, istrinya tidak mau beribadah, di dunia tidak beribadah sama sekali. Intinya, kalau tadi yang barang-barang itu adalah suami yang selalu mengajak kepada istri untuk beribadah. Ada yang poin kedua, suaminya suka beribadah masuk ke surga, istrinya dibiarkan begitu saja oleh suaminya, istrinya masuk neraka. Nah, ketika seorang istri nanti di akhir kemudian melihat suaminya masuk surga entang-entang, memakan apapun yang tidak didapati di dunia, di surga ada, dan sudah barang-barang suka bunga dengan bidadari, maka seorang istri protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya tidak sudi suami saya dimasukkan ke surga, sedangkan saya dan anak saya dimasukkan ke neraka. Sedangkan saya waktu di dunia tidak pernah disuruh oleh suami saya untuk melaksanakan ibadah kepada
kepadamu ya Allah, saya tidak ridho. Nah, kalau kejadian seperti itu, maka suaminya akan dipanggil oleh malaikat. Dan akhirnya kalau waktu dirinya benar-benar tidak mengajak kepada istrinya, maka yang tadinya yang mau yang suka bunga disuruh ditarik ke neraka lebih lanjut. Kakak yang terasa yang tidak dari bapakku ditarik ke majikan. Aduh, gajah tidak bisa masuk surga dikarenakan membiarkan anak dan istri tidak melaksanakan beribadah kepada Allah. Nah itu. Makanya pada malam ini kita berniat dulu dengan akan bareng-bareng. Mari kita berhijrah sekali lagi perkara yang suka dilarang oleh Allah. Kita sebagai pemimpin rumah tangga harus melaksanakan muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah itu adalah kehidupan dengan istri kita bil ma'ruf, dengan baik. Apapun yang sudah dilaksanakan oleh kita ke belakang, yuk kita bertafakur. Apakah kita sudah benar menjadi pemimpin rumah tangga? Apakah belum? Apakah sudah sempurna? Apakah belum? Kalau kita sudah melaksanakan, mari kita pertahankan. Kalau kita belum melaksanakan kebaikan yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan meninggalkan larangan Allah, mari kita ke depan untuk merubahnya menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang bisa menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surgaku tersebut bukan dengan halia dunia saja. Jadi rumahku adalah surgaku yang muasyarah bil ma'ruf tadi, yang melakukan kebaikan. Suami melakukan kebaikan kepada istri, istri pun sama melakukan kebaikan kepada suami. Itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Walaupun hanya tak pas-pasan, tetapi muasyarah bil ma'ruf akan tercipta baiti jannati. Tapi sebaliknya, kalau walaupun harta benda banyak, mobil mewah, duit nggak habis-habis, tetapi setiap hari melaksanakan bertengkar, maka akan tercipta rumahku bagaikan neraka. Naudzubillah dari kita lah, hampir mayoritas ya kita bertakwa bahwa kita yang ada di sini, mata kita ya sederhana ke bawah, tidak boleh seperti orang lain punya ratusan hektar, mobil puluhan, rumah bertingkat. Kita sederhana, yuk kita bareng-bareng menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan kita bareng-bareng dengan untuk menciptakan baiti jannati. Sekali lagi, rumahku adalah surgaku. Jadi sekali lagi kesimpulan, ini 3 perkara tadi harus kita ingat. Yang pertama adalah ke depan seorang itu sebagai rumah tangga harus membahagiakan keluarga pada 10 Muharram dan seterusnya. Ada salah sangkaan, ada 10 Muharram itu orang berkebajikan ya. Bukan, itu contoh doang ya. Harus memberikan contoh bahwa dari 10 Muharram dan setelahnya untuk membahagiakan keluarga. Yang kedua, nanti ke depan kalau kita mau membahagiakan anak yatim, lebih baik kita diantarkan ke rumahnya. Sebab lebih baik tadi dikurangi, ditambah nominalnya, dikurangi anaknya. Jangan sampai kita menyantuni ke desa-desa luar, sedangkan nominalnya sama dengan tahun-tahun yang lalu. 3 tahun, 4 tahun yang lalu kita menyantun 10.000, 5 tahun ke depan masih 10.000 juga. Jadi ulah kena kepada bahasana alhamdulillah menyantun anak yatim sampai 300 orang, sedangkan siapapun 10.000. Lebih baik 10 anak yatim tetapi nominalnya ditambah, sehingga anak yatim tersebut pulang dari asrama merasa gembira hatinya, alhamdulillah, tidak merasa kesal anak tersebut, merasa gembira. Insya Allah itu akan ada hikmah kepada kita yang memberi santunannya. Jangan sampai kita anak-anak dalam rasa
kira-kira kena. Betapapun apakah merasa gembira anak yatim tersebut apa atau tidak. Kalau anak yatim merasa kesal dengan disantuni oleh kita, menunggu berjam-jam, itu akan menjadikan dampak kepada kita, bukan keberkahan, akan menjadi siksaan kepada kita. Dua. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita berhijrah secara majazi dan berhijrah dengan secara hakiki. Hijrah secara majazi adalah setiap perkara yang pindah dari jelek ke perkara yang baik, itu hijrah secara majazi. Kalau hijrah secara hakiki adalah perkara yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, itu hijrah secara hakiki, itu secara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja dari akang yang dikatakan ini sebagian melaksanakan kewajiban mengaji. Mudah-mudahan walaupun enggak lama dan ini sudah larut malam, waktunya belum tadi acara kali dulu. Mudah-mudahan dengan hikmah 10 Muharram setiap tahun demi tahun ada peningkatan di daerah kita semuanya, sehingga kita bisa terhindar dari mara bahaya yang selalu dilaksanakan oleh setan dan keturunan setan. Sekuat mungkin setan akan menggoda umat manusia sampai hari kiamat, dan setan tidak ada meninggalnya, maka setan berusaha untuk menggoda keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan dengan hikmahnya kita selalu berkumpul setiap malam Senin, maka kita mudah-mudahan dari RT 1 sampai RT 8 yang sudah dilakukan pengajian 2 dusun, dan alhamdulillah walaupun memang pengajian MUI di 2 dusun belum dimulai kembali, tetapi alhamdulillah pengajian berjalan. Mudah-mudahan desa kita khususnya terhindar dari budaya-budaya setan. Ya Allah ya Rabbal. Itu aja dari kakak. Sekali lagi, yuk kita bareng-bareng setiap tahun hikmah 10 Muharram kita lakukan. Ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'matika bil masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li ajli sultanik. Ya Allah ya